Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Biarlah di dalam hari yang baru ini Tuhan boleh berbicara kepada kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin pimpin kepada kami hari ini. Biarlah di dalam perenungan hari ini Tuhan boleh berikan kami hikmat untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema saling merendahkan hati. Dan perenungan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala agung datang, maka kamu akan mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nasihat yang Rasul Petrus sampaikan di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan adalah sebuah nasihat yang menolong agar gereja Tuhan dapat bertumbuh dengan sehat. Bapak Ibu Saudara, pernahkah memperhatikan sebuah gereja? Ya, gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja ada bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang memiliki satu visi yang sama saja, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kita menyadari bahwa di dalam sebuah gereja terdiri dari bermacam-macam orang dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan juga orang-orang dengan usia yang berbeda. Perbedaan yang ada terkadang menjadi alasan untuk membuat gereja justru tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada gereja yang pecah karena perbedaan yang ada. Di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca, Rasul Petrus menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk perpecahan, namun justru sebaliknya, bisa menjadi satu kekuatan bagi gereja untuk bertumbuh lebih baik. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Petrus memperlihatkan ada dua golongan yang berbeda di dalam sebuah gereja, yaitu golongan para penatua yang dikenal, yang disebut sebagai gembala jemaat, dan golongan orang-orang muda yang adalah jemaat. Di dalam nasihatnya, Rasul Petrus mengatakan bahwa para penatua adalah orang yang dipercayakan untuk memiliki otoritas memimpin jemaat. Sebagai orang yang lebih tua, yang mungkin lebih berpengalaman, dan yang juga berotoritas, mereka haruslah mempergunakan otoritas itu untuk membawa jemaat melihat Kristus melalui teladan hidup mereka. Itu artinya meskipun secara usia, secara pengalaman hidup, mereka tentu jauh lebih banyak daripada orang-orang muda, atau yang bisa disebut sebagai daripada jemaat. Mereka tidak memakai kelebihan itu untuk menyombongkan diri atau untuk memerintah jemaat dengan seenaknya. Namun dengan kerendahan hati. Mereka harus menuntun jemaat yang lebih muda untuk belajar lebih banyak dan semakin mengenal Kristus. Hal yang sama juga seharusnya dimiliki oleh para jemaat yang disebut oleh Rasul Petrus sebagai orang-orang muda. Sebagai jemaat yang digembalakan, orang-orang muda mungkin masih belum memiliki banyak pengalaman, masih belum banyak belajar. Namun jangan angkuh dan sombong karena kekuatan masa muda yang dimiliki dan merasa lebih tahu
dengan apa yang menjadi tren anak-anak muda saat itu, sehingga meremehkan orang-orang yang lebih tua dan menganggap mereka terlalu kuno. Bapak Ibu Saudara, hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Seharusnya di dalam bagian ini Rasul Petrus mengatakan, rendahkanlah diri dan tunduk pada otoritas. Sebab otoritas dari para pemimpin gereja serta pengalaman mereka akan menuntun gereja dan jemaatnya Tuhan itu pada pertumbuhan iman yang sehat. Bapak Ibu Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang dimana orang-orang tua dan juga orang muda berkumpul bersama-sama dalam setiap perbedaan yang ada, tapi saling menghargai, saling mau belajar, saling mau merendahkan hati. Bahwa diri kita sendiri itu terbatas. Kalau kita menggunakan kekuatan kita, kita tidak mampu. Terkadang pengalaman yang lalu bisa kita pakai saat ini. Tetapi konsep orang muda saat ini kita juga perlu untuk miliki, untuk mengembangkan gereja. Nah, maka dari itu seharusnya kedua hal ini menjadi saling melengkapi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dengan berjalan bersama seperti ini, maka pada akhirnya kita gereja menjadi tubuh yang memperlihatkan Kristus hidup dalam diri kita. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Saling merendahkan hati untuk saling membangun di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam gereja yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya gereja Kristus Ketapang ini, kami boleh ada di dalamnya dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Tuhan, setiap kami berbeda-beda, tetapi kiranya di dalam setiap perbedaan yang ada kami boleh belajar untuk saling melengkapi kekuatan yang ada, untuk saling menguatkan ya Tuhan. Dan bagian yang lemah biarlah yang kuat boleh menguatkan yang lemah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ada kerendahan hati di dalam setiap orang yang berbeda ini untuk saling mendukung satu sama lain. Sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh semakin sehat dan semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.